Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat apa lagi ya? Whatever. So, welcome to my podcast, guys. Dan ya, this is Dimas Renitya Pribadi here, dan kalian sedang mendengarkan suara saya yang sangat amat apa ya, menggelegar, sangat memikat, dan sangat gentle. Anjay, astagfirullahaladzim. Back to the topic. Dan kali ini gue sebenarnya mau nge-podcast ala-ala sih. Dan gue juga sebenarnya gue kurang tahu nih gue mau bahas apaan. Jadi I don't know. We just throw it away, oke? Kita nikmatin aja alurnya, oke? Tetap di sini dan dengarkan podcast kayak baik-baik, oke? Karena ini akan menjadi mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. So hopefully you're happy with this podcast, dan yeah, let's begin. So gue sekarang lagi banyak banget apa ya, kayak banyak banget tugas. Obviously semua siswa, murid-murid SMK, SMA dan seterusnya pasti pernah mengalami hal tersebut. Ya, banyak tugas. Dan apa yang anda lakukan, apa yang kalian lakukan ketika tugas itu menumpuk menjadi sebuah gunung yang sangat amat tinggi? Pasti akan terasa malas lah ya. Iyalah, sumpah itu bener-bener dah. Lu bayangin aja cuy, buku yang benar-benar segede gaban dan isinya tugas semua yang belum kalian kerjain, itu benar-benar sangat sak sekali ya. Kayak pengen ngerjain aja, kayak duh, nungguin effort buat ngerjainnya tuh kayaknya lama banget ya. Dan ya, alhasil tugas kita pun nggak pernah kita selesaikan. Damn bro. Look, gua aja sekarang ada berapa ya, ada sekitar 5 tugas yang belum gue kerjain sekarang. Jujur li, beneran, ini gue bener-bener jujur atas nama Tuhan dan guru, mama, ayah. Capek banget, bener-bener literally capek. Gue nggak bisa lanjutin nih tugas 5. Dan ya Allah, gue cuman bisa berharap semoga tiba-tiba ada orang yang pengen ngerjain tugas gue. Oke, ngomong-ngomong soal tugas, itu termasuk sebuah gaya hidup lah ya. Apa sih kok gaya hidup? uh, dengan kita tidak mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru itu secara terus-menerus, alhasil itu menjadi sebuah gaya hidup. Sorry guys, itu akan menjadi sebuah gaya hidup yang ya literally benar-benar messed up, benar-benar chaos. Karena kita tahu ya semuanya ya, kalau tugas itu sebenarnya harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Karena jika kita tidak mengerjakannya, alhasil kita akan mendapatkan kekurangan. Apa aja kekurangannya? Pertama, nilai tugas kita di rapot akan berkurang. Tergantung sih sebenarnya, kalau misalkan seandainya gurunya baik, kayak siapa ya, ayo nungguin ya. Intinya seandainya kita tidak mengerjakan tugas tersebut, alhasil nilai di rapot kita akan berkurang. Satu. Yang kedua, kepikiran terus, overthinking. Lu tahu gimana rasanya overthinking, mikirin tugas belum selesai? Rasanya udah kayak lu bayangin aja, lu nggak tidur selama 5 hari. Dan itu dia rasanya overthinking ketika tidak ngerjain tugas. Itu for me ya, gue nggak tahu versi overthinking dari kalian gimana. And ya, itu dia kekurangan dari kalian tidak mengerjakan tugas dari guru-guru kalian. Alhasil akan menjadi sebuah gaya hidup yang selalu anda
dan kalian lakukan setiap harinya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih gaya hidup itu menyesuaikan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya seperti mungkin kalau sekarang kan bulan Ramadan ya, gaya hidup kita mungkin bangun pagi-pagi, sahur, makan, lalu siap-siap beres-beres mandi, sekolah, belajar, tidur. Itu menjadi satu gaya hidup di bulan Ramadan. Ketika semua hal yang kalian lakukan sehari-hari itu sudah termasuk gaya hidup kalian. Ya itu sih menurut gua. Tapi lihat sih, kita lihat dari berbagai sumber di internet ya. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu apa yang kita akan bahas hari ini, yes, benar sekali. Saya akan membahas tentang gaya hidup. Gaya hidup gua, gaya hidup kalian, semuanya kita akan bahas satu persatu. Enggak sih, enggak satu persatu juga, kayak intinya aja, oke? Karena kalau misalnya satu persatu durasinya akan lebih dari 15 menit ya teman-teman ya. Oke. Oke, terlalu bertele-tele ya. Kita udah berapa menit ini masuk? Udah ada 6 menit. Oke, langsung kita masuk ke podcastnya. Jadi gue ada kayak nyari beberapa sumber dari Google ya. Dan gue menemukan beberapa penjelasan tentang gaya hidup menurut mereka yang berpengalaman dan memiliki pemahaman yang sangat luas tentang gaya hidup ini. So yeah, gaya hidup. Kita mulai dari mana dulu ya? Saat ini gaya hidup tuh menjadi topik yang sangat populer ya dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang gaya hidup sehat, gaya hidup produktif, menjadi hal yang sangat dicari lah oleh banyak orang. Namun ada kalanya kita sulit untuk mengubah kebiasaan lama kita untuk mengadopsi gaya hidup yang baru. Betul? Betul? Nah, untuk membantu kalian semua nih untuk memahami dan mempraktikkan gaya hidup yang lebih sehat dan produktif, gue bakal ngasih beberapa sumber yang bisa kalian gunakan sebagai referensinya. Nah, gue nih ngutip ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan ini menyediakan berbagai informasi dari tips kesehatan yang dapat membantu kita dalam mengadopsi gaya hidup sehat. Dari olahraga, nutrisi, hingga informasi yang lain tentang penyakit. Terus juga ada nih dari informasi dari luar negeri. Ada The New York Times. Dia tuh kayak salah satu sumber terbaik, benar-benar terbaik, literally terbaik yang menyediakan sebuah informasi tentang gaya hidup sehat. Kayak olahraga, nutrisi dan lain-lain, kayak Kementerian Kesehatan tapi lebih rinci. Terus juga ada Men's Health. Nah, kalian nih yang pengen belajar lebih dalam tentang gaya hidup sehat, termasuk terkhususkan untuk pria juga nih ya, kayak gue. Men's Health ini sumber yang tepat. Dia kayak menyediakan berbagai informasi tentang fitness, nutrisi, kesehatan. Ya, hal-hal about men lah. Itu worth it. Dan ada pergantian gender juga, ada woman health. Jadi tadi men's health, ada nih women's health. Nah, di women's health ini sumber terbaik juga buat ke teman-teman perempuan Dimas yang mungkin ingin mencari gaya hidup yang baru untuk lebih sehat lagi ya. Mungkin kesehatan, kecantikan juga ada. Terus ya kayak tadi men's health, ada nutrisi, kesehatan reproduksi termasuk, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Jadi check out that website, oke guys. Ada Man Body Green. Nah ini nih kalau kalian ingin mengadopsi gaya hidup yang lebih holistik. Holistik apa ya? Kayak ya bisa dicari di Google ya, holistik. Jadi Man Body Green ini sumber yang tepat sih buat kalian kalau yang ingin gaya hidup yang seperti itu. Mereka menyediakan informasi yang banyak ya, kayak yoga, meditasi, dan berbagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mungkin ya itu sih yang bisa gue saranin. Apalagi ya, uh, gue mau ngasih opsi buat kalian yang sulit untuk memulai atau mempertahankan gaya hidup lebih sehat dan produktif. Coba
mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang kayak protein, karbohidrat, lemak sehat, yang gitu-gitu dah. Pastiin bahwa kalian tuh mengkonsumsi makanan yang dalam porsi yang tepat ya. Ini kita bahas tentang nutrisi dulu. Kalau seandainya kalian pengen nih gaya hidup yang sehat, ya seperti itu kuncinya. Untuk menghidupkan gaya hidup yang seperti itu, kalian harus sehat dan produktif. Ya seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, pastiin kalau kalian tuh mengonsumsi makanan dan porsi yang tepat agar nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit. Terus juga mengenai olahraga, sebenarnya tuh ini bisa dibilang kemauan kita sendiri ya. Apabila kita pengen gaya hidup yang eh, sehat dalam ini ya, dalam kesehatan jasmani, apa ya, sebenarnya jasmani juga termasuk sih. Kalau sehat badan dalam bagian dalam aja tuh kita mesti mengonsumsi banyak nutrisi. Tapi kalau teman-teman semuanya pengen ingin membentuk badan menjadi lebih baik lagi, kalian mesti olahraga. Ya, olahraga. Nggak ada cara lain. Kalian harus olahraga. Itu merupakan cara efektif untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan kebugaran. Lo juga nggak perlu melakukan olahraga yang berat. Cuman ya kayak lari pagi aja biasa. Jalan pagi, pemanasan, tarik napas, meditasi dan lain-lain itu juga ada termasuk olahraga ya. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen gue nih pengen yang membebankan badan gue nih biar gue punya badan yang kekar, gue punya badan yang six pack, gue punya badan yang bidang, itu kalian mesti nge-gym. Jadi ya tergantung kepentingan masing-masing ya. Jadi kita uh, bebaskan untuk kalian semua melakukan versi gaya hidup kalian masing-masing. So itu tadi gue mau nyaranin beberapa hal doang ya, kayak yang nutrisi, olahraga, dan ketiga nih tentang pola tidur. Ini sebenarnya hal yang paling terpenting ya. Kalau di beside tadi olahraga itu opsional, nutrisi opsional, tapi ini this kalian gak boleh sampai ngelewatin tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup ini kalian bisa menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Coba kalau lo seandainya tidur sampai 7 minimal nih 7 sampai 8 jam per malam, tubuh kalian gimana rasanya? Pasti eh, lebih fresh lah ya, dibandingkan dengan tidur yang kayak cuman 2 jam 1 jam kayak gua. Pasti ya kurang tidur sih. Alhasil lu pada pasti bakal tidur di kelas. Dan itu terjadi pada gua sendiri. Jadi ya seperti yang gue bilang, pastiin tidur kalian berkualitas ya teman-teman. Jangan sampai kalian tidak tidur teratur seperti saya. Terakhir ada membahas mengenai soal stres nih. Stres bisa mengaruhi juga kesehatan fisik dan termasuk mental. Kalau kalian stres, kalian akan mengalami hal-hal yang telah gue sebutin sebelumnya itu. Dan itu bisa menjadi gangguan jiwa yang sangat akut. Betul apa betul? Ya, udah gitu aja pokoknya. Coba kalau misalnya seandainya kalian nih lagi di apa ya, sesi itu, kalian bisa coba teknik meditasi, yoga, dan aktivitas yang lain kayak yang pokoknya apalah yang bisa mengurangi stres kalian, kayak main game bisa, main Mobile Legend bisa, Mobile Legend sampai bertahun-tahun berminggu-minggu tanpa henti itu juga bisa, asalkan stres kalian akan hilang. Tapi ngomongin stres, kayaknya nggak ada yang lebih kalau misalnya kita stres karena tugas, ya nggak sih, bener nggak? Gue juga gitu sebenarnya ngerasainnya. Jadi ya pastiin stres no, happy yes. Oke, mungkin dari pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, cuman itu aja sih tentang seputar gaya hidup. Kalau kalian mau cerita tentang gaya hidup kalian masing-masing, bisa kalian komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah telah menyaksikan podcast Dimas yang sangat amat random ini. See you in the next video. I mean podcast. And goodbye.
Dadah.